Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zila Lidianti, NIM 4122011133. Perkenalkan, nama saya Dinda Febriana Budiman, NIM saya 4122011051. Saya Firanti Zara dengan NIM 4122011058. Di sini kami akan menjelaskan tentang perlengkapan kantor. Yang pertama ini akan dijelaskan oleh Dinda Febriana. Pengertian dari perlengkapan kantor. Pengertian dari perlengkapan kantor yaitu barang yang digunakan untuk menghasilkan suatu pekerjaan kantor yang sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian adapun kegunaan dari perlengkapan kantor tersebut yaitu yang pertama menunjang. Menunjang aktivitas pekerjaan dari kantor. Kemudian yang kedua ada mempermudah. Mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan kegiatan kantor. Kemudian yang ketiga yaitu memperoleh. Memperoleh hasil yang lebih maksimal dan memuaskan. Kemudian yang keempat yaitu aset, aset dan pelengkap dari kantor tersebut. Kemudian jenis peralatan kantor, yaitu dibagi menjadi dua, bergerak dan tidak bergerak. Yang bergerak yaitu contohnya seperti barang habis pakai yang pertama, yaitu kertas, tinta, map, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu barang tidak habis pakai, seperti mesin tik, kemudian gunting, dan lemari. Nah, yang barang tidak bergerak yaitu tanah, bangunan, gedung, dan lain-lain. Kemudian ada beberapa jenis dari alat tulis kantor seperti pulpen atau pena, yaitu fungsinya digunakan untuk menulis atau menggambar semua hal yang berhubungan dengan ide gagasan bisa diungkapkan di atas kertas. Kemudian yang kedua yaitu ada penggaris. Fungsinya yaitu alat pengukur yang membantu saat menggambar atau pengukuran skala kecil digunakan dalam aktivitas administrasi, gambar hingga bentuk sudut. Selanjutnya alat tulis kantor dan perabotan kantor contohnya yaitu tip X. Digunakan untuk menghapus tulisan secara permanen, kemudian bisa juga digunakan untuk menghilangkan tulisan dari pulpen. Selanjutnya yaitu selotip atau perekat. Biasanya untuk ATK kantor menggunakan selotip bening dan warna hitam. Selotip bening sendiri untuk menempelkan, sedangkan selotip warna hitam merekatkan dokumen di bagian luarnya. Kemudian selanjutnya ada HVS. HVS berfungsi untuk mencetak, menulis, menggambar. Bahkan kertas ini jadi kebutuhan pokok untuk aktivitas administrasi di kantor untuk keseluruhan operasional kantor. Kemudian selanjutnya ada stapler. Stapler digunakan untuk menyatukan kertas. Stapler juga biasanya menggunakan beberapa lembar kertas dalam satu kelompok. Baik, selanjutnya ini adalah map. Map berfungsi sebagai menyimpan lembaran kertas atau dokumen. Tujuannya agar terlihat rapi, tidak mudah terlipat, dan jadi branding produk. Selanjutnya ini adalah stempel. Stempel merupakan bagian alat pengesahan kantor yang digunakan untuk setiap transaksi. Alat stempel juga bisa jadi identitas perusahaan. Pasalnya, akan terdapat logo dan nama perusahaan. Selanjutnya ini adalah paperclip. Paperclip ini merupakan perlengkapan kantor ukuran kecil yang digunakan untuk mengumpulkan lembaran kertas. Ada beberapa jenis penjepit kertas dengan ukuran kecil dan besar. Selanjutnya adalah tinta printer. Tinta printer merupakan alat bantu kantor yang penting dan dibutuhkan untuk mencetak laporan. Pembelian tinta printer sesuai kebutuhan mesin printer dan warnanya dibutuhkan untuk membuat laporan. Selanjutnya adalah flash disk. Flash disk berfungsi untuk pemindahan data-data digital dengan kapasitas berbeda-beda dari komputer satu ke komputer yang lain. Dengan flash disk, pemisahan data dari komputer satu ke komputer lainnya menjadi lebih mudah dan cepat. Selanjutnya ini ada pensil dan menghapus. Berfungsi untuk menulis dan menggambar ide ataupun gagasan yang tidak bersifat paten dan mudah dihilangkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Firanti. Selanjutnya yaitu perforator atau pembolong kertas. Nah, pembolong kertas ini berfungsi untuk membuat lubang dengan rapi dan terstruktur. Biasanya pembolong kertas digunakan untuk menyatukan dokumen agar bisa disimpan di dalam stop map binder. Selanjutnya ada tempat kartu nama atau card holder. Nah, kartu nama ini merupakan sebuah benda kecil yang berfungsi sebagai alat untuk promosi sekaligus sebagai kartu identitas yang biasanya dipakai untuk mewakili perusahaan.
Selanjutnya ada amplop, yaitu berfungsi untuk membungkus surat. Selain sebagai pembungkus, amplop ini juga dapat dipakai media promosi dan meningkatkan citra perusahaan melalui sebuah surat. Selanjutnya ada kalender, yaitu berfungsi sebagai pengingat waktu, pengatur jadwal, dan penanda jika suatu waktu ada rapat atau pertemuan dengan seseorang. Selanjutnya ada kop surat. Kop surat ini berfungsi untuk memenuhi suatu kebutuhan korespondensi pada kantor. Selain dapat dipakai sebagai alat untuk menunjukkan sebuah identitas, perlengkapan ini juga efektif dipakai sebagai media promosi dalam bentuk surat. Selanjutnya ada rautan pensil, yaitu berfungsi untuk menajamkan kembali jika pensil sudah tumpul. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan?